Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan anak-anak senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, terutama dalam belajar dan untuk beribadah ya. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Win yang kali ini Ibu akan menyampaikan video materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang menyajikan informasi penting teks eksplanasi secara visual. Nah, tapi sebelum kita belajar, lebih baiknya anak-anak silakan menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak silakan disimak dan dipahami ya materi video pembelajaran kali ini. Nah, mengingat kembali ya anak-anak, di pertemuan sebelumnya Ibu telah memaparkan pengertian tentang teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, tujuan dari teks eksplanasi ini dibuat yaitu untuk memberikan penjelasan secara detail atau rinci kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Nah, bagaimana cara menggali informasi yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut? Yaitu yang pertama, membaca atau mendengarkan terlebih dahulu teksnya, terus yang kedua menentukan topik, dan yang ketiga menentukan ide pokok. Apa sih perbedaan topik dan ide pokok? Nah, topik adalah inti utama dari seluruh tulisan, isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan ya. Nah, kalau ide pokok atau pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf ya. Diulangi lagi ya perbedaannya. Jadi kalau topik itu adalah isi tulisan atau inti utama dari isi tulisan keseluruhan ya, seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan. Kalau yang ide pokok atau pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf ya. Jadi tidak keseluruhan kalau ide pokok. Nah, ide pokok setiap paragraf menjadi informasi penting teks eksplanasi ilmiah. Dicatat ya anak-anak ya. Ide pokok setiap paragraf menjadi informasi penting teks eksplanasi ilmiah. Jadi jika anak-anak ingin mencari informasi penting apa saja yang ada dalam teks eksplanasi ini harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Nah, di sini ada tips supaya bagaimana memudahkan penyajian informasi penting dalam sebuah teks, yaitu dengan membuat diagram atau gambar berseri. Nah, kalau dalam buku pegangan bahasa Indonesia yang sudah kalian punya, silakan dibuka ya contoh diagram ada di halaman 43 dan yang contoh gambar berseri ini ada di halaman 44 ya. Di sini Ibu juga akan memberikan contoh. Nah, di sini contohnya sama ya dengan yang ada di buku halaman 41 di sini ya. Silakan anak-anak membaca seperti biasa 10 detik dulu ya. Tapi ini panjang ya, ada 2 halaman. Oke, sudah membacanya? Silakan dibaca kembali ya. Ibu kasih waktu 10 detik. Oke, jika Ibu terlalu cepat, boleh kalian di pause dulu ya dari video pembelajarannya. Nah, di sini dari teks bacaan yang kalian baca dan kalian pahami ceritanya, ini bisa kita gambarkan ya berupa gambar berseri. Ada gambar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 nih ya.
Nah, di sini gambar kesatunya. Nah, di sini Ibu buat penjelasannya. Nah, di sini penjelasan gambar berseri. Jadi, gambar-gambar tersebut merupakan perwujudan informasi dari setiap paragraf teks dari teks perkembangan teknologi di era globalisasi. Nah, gambar yang pertama di sini ada gambar sepeda ya. Di sini menunjukkan bahwa contoh perkembangan transportasi sederhana pada zaman dahulu. Nah, terus lanjut ke gambar nomor 2, yaitu proses pembuatan mobil di dalam pabrik dengan mesin-mesin yang canggih. Nah, ini menunjukkan bahwa teknologi itu sudah mulai berkembang, khususnya teknologi transportasi di era globalisasi. Era itu zaman ya. Nah, di gambar ketiga ini gambar ketiga itu menunjukkan pesawat terbang ya, dan ada orang-orang yang lagi mau naik ke pesawat tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwa salah satu manfaat transportasi sebagai sarana masyarakat jika ingin bepergian ke luar negeri. Dengan bantuan alat transportasi yang semakin modern, masyarakat juga dapat mengenalkan budaya atau bangsanya di mancanegara. Sedangkan gambar yang terakhir di sini ada pesawat, ada mobil ya, truk besar ya, ada kapal laut. Nah, di sini menunjukkan bahwa beberapa transportasi di udara, laut, dan darat. Nah, di sini menunjukkan transportasi tersebut menjadikan bukti bahwa perkembangan teknologi membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Ya, efektif dan praktis di sini tidak membutuhkan waktu yang lama jika kita ingin bepergian ya. Nah, terlebih di era globalisasi. Nah, dari contoh yang tadi, mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya ya. Nah, supaya kalian lebih mahir dalam berbahasa Indonesia, Ibu ajak kalian untuk berlatih bersama-sama ya. Nah, silakan anak-anak baca terlebih dahulu teks eksplanasi berikut. Nanti di rumah ya. Kemudian catatlah informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Ingat tadi, ide pokok merupakan gambaran dari informasi-informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi. Jadi, untuk mencari informasi-informasi penting, kalian harus menentukan terlebih dahulu ide pokoknya ya di setiap paragraf. Terus, yang ketiga, sajikan dalam gambar berseri berdasarkan informasi-informasi tersebut melalui internet. Jadi kalian boleh menggambar sendiri ya, atau mencari gambar-gambar di internet, silakan. Nah, setelah dibuat dan dicetak atau dicetak ya, kalau yang mencari di internet silahkan dituliskan atau dicetak di kertas HVS ya. Nah, kirimkan hasil tugas gambar tersebut dengan disertai penjelasan gambarnya ya, seperti yang Bu En bikin yang tadi dari contoh, ke GCR Bahasa Indonesia. Nah, itu saja mungkin anak-anak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan lebih mahir ya dalam berbahasa Indonesia, serta lebih bisa menjelaskan atau menggambarkan nantinya untuk penyajian teks eksplanasi dalam gambar bentuk visual ya. Nah, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.